Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih, wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alaih. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ala ashabihi wa dzurriyyatihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bisunnatih wahtada bihadih ila yaumil liqa'i rabbih, amma ba'd. Hadratal mukarramin yang kami hormati, Bapak Wali Kota Magelang Dr. Muhammad Nur Aziz SPPD Finasim, yang kami hormati Bapak Wakil Wali Kota Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Muhammad Mansur Siraj MAG, yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Magelang Bapak Dr. Suliswiyadi beserta seluruh jajaran pimpinan universitas, yang kami hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang, para kepala sekolah dan para kepala madrasah, beserta jajaran para guru se-Kota Magelang, rekan-rekan pengurus rohis se-Kota Magelang, dan seluruh hadirin hadirat yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, di mana di dalam bulan yang sangat mulia, yang sangat agung, yang penuh dengan keberkahan, meskipun hanya secara daring, secara online, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat kita masing-masing menyimak, tiap langkahnya menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga. Dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Kita haturkan jazakumullahu anna khairan, wabil khusus kepada Bapak Wakil Wali Kota Magelang Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Andes Mansur Siraj MAG, yang telah memberikan tausiah yang begitu penuh kedalaman makna, tausiah yang penuh dengan pesan-pesan yang sangat relevan untuk menghadapi kehidupan kita, khususnya bagi adik-adikku, para remaja, para pemuda yang penuh semangat ya di dalam menghadapi menyongsong masa depan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di tengah kondisi Rasulullah SAW berprihatin berada di atas Jabal Nur, di Gunung Cahaya, menatap ke bawah menyaksikan kota Makkah dari Gua Hira, tempat beliau bertahannuts, dan memprihatinkan bagaimana keadaan masyarakat ketika itu, tenggelam di dalam kejahilian mereka, tenggelam di dalam penyembahan berhala, yang mana setiap suku dan kabilah memiliki berhala-berhala mereka, dan satu sama lain saling membanggakannya, hingga menjadi sering terjadi perpecahan dan bahkan peperangan. Juga betapa merosotnya akhlak dan moral masyarakat, di mana mereka meminum khamar, mereka berjudi, mengundi nasib dengan anak panah, berzina, dan bahkan ada yang tega mengubur anak perempuannya hidup-hidup karena khasyata imlaq, takut kepada kemiskinan. Di antara mereka juga terjadi perbudakan dengan perlakuan yang tidak manusiawi dan penuh kekejaman kepada budak-budak lelaki, dan bahkan kemudian juga menyuruh budak-budak perempuan mereka untuk melacurkan diri.
semua hal yang tampak begitu mudah rapuhnya ikatan silaturahmi, betapa semua dikuasai oleh hawa nafsu dan berbagai syahwat yang kemudian tercermin dalam seluruh perilaku kehidupan masyarakat, semakin membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berprihatin dan ingin agar keadaan berubah, ingin agar masyarakat menjadi lebih baik, ingin agar ada yang bisa beliau lakukan untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat tersebut. Tetapi apa? Beliau bingung, beliau buntu, beliau tidak menemukan jalan untuk berbuat kecuali sejauh apa yang beliau bisa selama ini untuk memberi contoh, memberi teladan tentang menyambung silaturahmi, memberi teladan tentang menyantuni anak-anak yatim, memberi teladan tentang membantu para fakir miskin, memberi teladan tentang membebaskan budak dan menolong orang-orang yang lemah. Juga memberi teladan tentang persatuan, memberi teladan tentang kerukunan, bagaimana beliau menyelesaikan konflik tentang siapa yang berhak untuk meletakkan Hajar Aswad pada tempatnya di saat renovasi Ka'bah pada usia beliau yang ke-35 tahun. Pada saat itu kebuntuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuat beliau semakin banyak menghabiskan waktunya di jelang usianya yang ke-40 untuk bertahannuts, untuk menyepi dan merenung di Gua Hira. Dan pada malam itu, malam yang kemudian kita kenal sebagai malam nuzulul Quran, hadirlah Jibril alaihi salam membawa firman Allah Subhanahu wa taala untuk diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jibril datang bahkan dengan menggemakan perintah yang sangat jelas. Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menjadi pesan pertama, ya. Iqra ya Muhammad. Sedangkan Rasulullah SAW terkejut melihat sosok yang begitu berwibawa dan bercahaya, sosok yang begitu agung dan mulia, memancarkan sebuah keluhuran yang tak tergambarkan. Dan dia datang langsung memerintahkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau dengan terbata-bata berkata, ma ana biqari, aku bukan orang yang pandai membaca. Dan beliau memang seorang Nabiul Ummi, nabi yang tidak membaca dan tidak menulis. Dari sebuah kaum yang kaumun ummiyun, kaum yang memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis. Dan umminya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi hujjah bagi Allah untuk meneguhkan kebenaran Al-Quran. Seperti firman-Nya, seandainya engkau pernah membaca dan menulis, tentu menjadi ragulah orang-orang yang ragu. Mungkin mereka akan menyangka Quran ini berasal dari apa yang engkau baca, wahai Muhammad SAW, kemudian engkau ajarkan ulang. Engkau cuplik dari kitab-kitab orang terdahulu, dari tulisan-tulisan literasi dari berbagai bangsa dan peradaban. Tetapi tidak, Muhammad SAW adalah orang yang tidak membaca dan tidak menulis. Sebagaimana kaumnya memandang orang yang tidak membaca dan tidak menulis sebagai orang yang cerdas. Ini mungkin bedanya ukuran zaman kita dengan zaman itu. Kenapa orang zaman itu kalau tidak membaca dan tidak menulis malah dianggap cerdas? Karena peradaban literasinya dikuasai para penyair. Kalau ada penyair, lihat gunung, pemandangan yang indah, kejadian yang menarik, fenomena yang unik, langsung kemudian teruntai dari lisannya bait-bait syair yang tak putus-putus, yang sambung sinambung, yang begitu indah, berima-rima,
Seperti tadi guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Mansur Siraj, yang semua kata-katanya ada rimanya dalam bahasa Jawa yang sangat indah. Maka ini disebut sebagai penyair cerdas. Tapi kalau ada penyair lihat pemandangan indah, lihat kejadian menarik, lihat fenomena unik, kemudian dia cari kertas, cari pena. Wah, ini bagus ini, saya nulis puisi dulu. Nah, ini berarti penyair tidak cerdas. Karena membutuhkan bantuan alat untuk membaca dan menulis. Bukan langsung teruntai dari lisannya, teruntai dari bibirnya, kalimat-kalimat yang bernas, kalimat-kalimat yang cergas, kalimat-kalimat yang berima dengan indahnya. Inilah yang kemudian dialami Rasulullah ketika itu. Jibril memaksa lagi, "Iqra ya Muhammad." Muhammad SAW mengatakan, "Ma'ana biqari." Aku bukan seorang yang pandai membaca. Sampai 3 kali hingga Jibril AS pun memeluk dan mendekap Rasulullah SAW hingga nyaris beliau tersengal-sengal, bernafas menjadi sangat berat. Tetapi begitu Jibril alaihissalam melepaskannya, kemudian ternyata beliau bisa mengikuti apa yang dibacakan Jibril, tuntunannya Jibril, dan bisa melafazkannya secara sempurna dan menghafalkannya dalam benak beliau. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pesan, menggemakan Al-Quran yang datang pertama dengan perintah bacalah. Maka ini adalah pesan penting untuk para pemuda milenials dari Al-Quran yang turun di saat nuzulnya itu. Bacalah. Mari menjadi insan yang tak henti membaca, karena hari-hari ini perkembangan dunia begitu cepat. Hari-hari ini adalah masa yang kita membutuhkan kemudahan dalam makna kegesitan untuk membaca semua fenomena. Perkembangannya sangat disruptif, menggilas orang-orang yang tidak siap untuk beradaptasi dengan apa yang kemudian menjadi perubahan masa kini. 10 tahun yang lalu masih ada pekerjaan penjaga pintu tol. Hari ini semua sudah digantikan oleh mesin-mesin yang otomatis. 10 tahun yang lalu industri-industri yang padat karya, padat tenaga kerja, merasa efisien dengan mengupah buruh. Hari-hari ini semuanya dijalankan oleh mesin dan menjadi jauh lebih irit bagi mereka menghasilkan produk-produknya. Ada begitu banyak pekerjaan yang menghilang selama beberapa tahun terakhir ini, dan bahkan ijazah yang dulu semakin tinggi levelnya, semakin menjamin masa depan, hari ini tidak lagi. Yang dulu di tahun 80-an ijazah SMA adalah orang-orang yang sangat terpilih untuk memilih pekerjaannya. Sekarang tidak lagi. Yang di tahun 90-an ijazah S1 adalah orang-orang yang sangat unggulan diperebutkan berbagai perusahaan dan instansi. Sekarang tidak lagi. Yang bahkan sekarang S2 dan S3 masih belum sebuah jaminan, kecuali kita ditanya skill yang memadai untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Profesi-profesi yang dulu jaminan menjadi orang yang makmur dan sejahtera, hari-hari ini semakin tidak lagi menjadi hal yang prospektif. Dan tumbuh pada hari-hari ini profesi-profesi baru, tantangan-tantangan baru. Orang berbelanja berubah caranya, sehingga toko-toko besar banyak yang gulung tikar. Orang kemudian mengubah lanskap bisnisnya, karena ternyata perusahaan taksi terbesar di dunia sekarang tidak punya mobil satupun. Mereka hanya punya aplikasi. Perusahaan jaringan hotel terbesar di dunia sekarang juga tidak punya satu kamar pun. Mereka hanya punya aplikasi. Perusahaan yang menjadikan seseorang terkaya di dunia hari ini adalah perusahaan yang hampir 100% berjualan secara online, hanya punya gudang dan tempat untuk mengirim barang, tidak pernah punya display toko secara fisik. Dulu orang beli buku, pergi ke toko buku, melihat-lihat buku, membandingkan satu dengan yang lain, membeli yang temanya paling tepat untuk mereka.
Sekarang orang mencari ilmu bukan membeli dan membaca buku, tetapi cukup fas'alu Google in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada Google jika kamu tidak mengetahui. Perubahan-perubahan yang sangat dahsyat. Maka Iqra, kata Al-Quran. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Ya, ini juga renungan untuk kita semuanya ketika kita kemudian membaca yang tersurat di dalam Al-Quran maupun yang tersirat di alam semesta sebagai tanda-tanda kebesaran Allah yang telah menciptakan, maka kita akan selalu up to date. Maka kita akan selalu menemukan celah untuk mengambil manfaat dan menafikan madarat. Karena semua orang yang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq melaksanakan perintah membaca dengan nama Allah yang telah mencipta, pasti dia akan sampai pada kesimpulan seperti termaktub dalam surah Ali Imran, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Duhai Rabb kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau dan jagalah kami dari api neraka. Orang yang senantiasa membaca dengan nama Rabb-Nya yang telah mencipta akan selalu up to date untuk Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada yang sia-sia. Semua ciptaan Allah bermanfaat. Semua ada gunanya. Semua bisa menjadi bidang karya saya untuk berbakti kepada umat dan bangsa. Semua bisa menjadi alternatif pekerjaan dan amal saya untuk saya niatkan ibadah kepada Allah dan saya niatkan untuk menata masa depan saya. Subhanaka, maha suci Allah. Dan memang akan ada yang selalu menjadi tantangan, ya, akan selalu menjadi hambatan, ya, dari semua yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan di langit dan di bumi. Ada juga makhluk-makhluk yang menyimpang, yang membuat kerusakan, yang menumpahkan darah, ya, yang merusak tumbuhan dan keturunan. Ini pasti akan menjadi satu hal yang akan kita hadapi, sehingga Subhanaka, maha suci Allah, dan kita akan berjuang dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang maha suci untuk menghadapi berbagai penyimpangan, menghadapi berbagai hal yang kemudian disalahgunakan dari ciptaan-ciptaan Allah tersebut. Faqina adzabannar, maka dengan itulah kita berharap kita selamat di akhirat, mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan langsung masuk surga. Karena faqina adzabannar itu artinya diridhoi dan dimasukkan ke dalam surga Allah tanpa perlu melewati neraka. Karena kalau kita hanya mengatakan masukkan kami ke dalam surga, ya tidak ada jaminan masuk surganya itu langsung. Boleh jadi setelah lewat neraka dulu. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi kita mengatakan faqina adzabannar. Di dalam suratul Kahfi Allah Subhanahu wa taala menyatakan nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wazidnahum huda. Kata Allah Subhanahu wa taala, para pemuda yang mendapatkan pesan untuk pertama-tama membaca dengan nama Allah yang telah mencipta ini adalah para pemuda yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala menambahkan kepada mereka petunjuk karena mereka selalu berjuang memenuhi apa-apa yang harus mereka tunaikan kepada Allah. Karena mereka senantiasa dengan imannya tergerak untuk melakukan amal-amal saleh, maka Allah pun memberikan hidayahnya kepada mereka. Seperti tadi yang sudah didoakan oleh guru kita semua, Kiai Haji Dr. Randes Muhammad Mansur Siraj MAG, ya, hidayah, sebuah petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang penuh kelembutan yang bisa membuat kita sampai kepada tujuan, cita-cita dan harapan kita semua. Tentunya lebih-lebih selain tujuan dunia, ada tujuan akhirat di sana. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan memang orang-orang yang bersungguh-sungguh, ya, menunaikan haknya Allah, berjuang di jalan Allah, maka Allah pasti akan tunjukkan kepada orang itu jalan-jalan berbakti, jalan-jalan untuk melakukan berbagai
ya amal yang mengantarkan pada ridha Allah, jalan-jalan untuk melaksanakan ketaatan-ketaatan dan menghindari kemaksiatan-kemaksiatan. Innahum fityatun, mereka anak-anak muda. Maka pada generasi milenial selalulah muda. Karena muda itu mental, bukan sekedar usia biologis. Ada orang-orang yang sampai seperti tadi guru kita Kiai Haji Muhammad Mansur Siraj itu usia biologi sepuh, tetapi kita melihat semangat kemudaan. Kita melihat ya semangat untuk terus menghadirkan yang terbaik. Masih hijau itu mau terus belajar. Karena kalau sudah matang itu akan cepat segera berubah menjadi busuk. Masih hijau artinya masih tumbuh, masih berkembang. Karena dia belum berpengalaman. Kata Einstein, 1 abad lalu, di masa depan, pengalaman dan ilmu pengetahuan yang sudah kita tahu akan kalah oleh imajinasi. Karena perubahan yang terjadi sangat cepatnya. Pengalaman dan pengetahuan masa lampau itu hanya akan menjadi seperti berusaha menghadapi masalah-masalah baru dengan cara lama. Sementara imajinasi akan membuat kita insya Allah berani melakukan terobosan, berani mengambil inisiatif, berani mengambil resiko, berani berubah, keluar dari zona nyaman. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, yang telah menciptakan kita semuanya dari alaq. Ya, Profesor Kate Moore, seorang ahli embriologi, menerjemahkan alaq sebagai bercak-bercak yang menempel di dinding rahim, di dinding bagian tubuh ibu kita yang mulia. Maka di sini Allah mengajak kita, pesan kepada para pemuda millennials untuk mengetahui asal kejadian kita. Betapa ajaibnya penciptaan yang Allah karuniakan untuk kita. Betapa luar biasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita di laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, diciptakan di dalam sebaik-baik penciptaan, di dalam sebaik-baik proporsi. Di mana adik-adikku sekalian, cobalah renungkan, cari di muka bumi ini makhluk yang lebih indah daripada manusia. Tidak ada. Bahkan film tentang alien, film tentang ekstraterestrial, film tentang makhluk luar angkasa, tidak ada yang menggambarkan kepada kita makhluk yang lebih indah daripada manusia. Kita makhluk terindah. Betapa luar biasanya Allah mengajak kita, ya, pesan untuk kita semua. Mengingat betapa luhurnya penciptaan kita oleh Allah. Dibentuk dari tanah bapak kita Adam, tetapi menjadi makhluk yang begitu sempurna. Dibentuk dari satu sel yang diletakkan di rahim ibu kita, ditempelkan di rahim ibu kita, lalu terus membelah menjadi mudghah, gumpalan-gumpalan, menjadi idham, terbentuk tulang belulang struktur tubuh. Lalu ada yang diperintahkan ke atas menjadi kepala, ada rambutnya, diperintahkan ke bawah menjadi kaki, ada kukunya, diperintahkan ke samping menjadi tangan, ada jari jemarinya, diperintahkan ke depan menjadi wajah, ada mata, hidung, dan mulutnya, dan seterusnya. Itu semua dari asal yang satu. Betapa ajaibnya. Maka betapa takjubnya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin, agar kita mengingat bahwa Allah adalah pencipta yang paling baik. Lalu kita diingatkan tentang ibu kita. Alaqah adalah, ya, bercak-bercak yang menempel di dinding rahim ibu kita. Yang kemudian sejak bercak-bercak itu menempel, ibu kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan. Muntah, ibu kita sakit perut, masuk angin, pusing, morning sickness. Lalu tumbuhlah kita sebagai janin yang tidak terlihat di dalam perutnya, yang membuat beliau merasa semakin berat hari demi hari. Yang beliau kesulitan untuk istirahat, tengkurap tidak mungkin, terlentang capek, miring pegal, yang kakinya kemudian bengkak, muncul varises di pembuluh darahnya. Semua penyakit-penyakit yang pernah dideritanya, dari sakit gigi sampai berbagai bersin, flu, pilek, muncul sepanjang kehamilannya. Dan apa yang kemudian beliau rasakan ketika melahirkan kita, ketika semua rasa sakit dihimpun menjadi satu.
ketika seluruh tubuhnya bekerja keras, ada perobekan, ada pergeseran tulang, ada yang sangat menyakitkan di situ. Bertaruh nyawa untuk kita supaya hadir ke dunia. Khalaqal insana min alaq, seakan-akan kita diberi pesan tentang keagungan penciptaan kita supaya kita senantiasa bersyukur kepada Allah dan menggunakan semua anggota badan kita yang sangat indah yang dikaruniakan Allah ini sebagai alat untuk beribadah, alat untuk berbakti, alat untuk menjadi abdun, menjadi hamba. Tadi seperti pesan guru kita semua, Kiai Haji Muhammad Mansur Siraj, dan pesan untuk berbakti kepada ibu kita yang telah kita jadikan sebagai wasilah hadir ke dunia dengan segala penderitaan dan kesusahannya. Bahkan ketika kita sudah lahir, ketika kita demam di malam-malam, dia yang tidak tidur. Ketika kita sakit dan menangis, dia yang tidak beristirahat. Dan ketika kita susah makan, dia lebih susah lagi. Ketika kita menangis, dia lebih bersedih lagi, dan seterusnya. Iqra' wa rabbukal akram. Bacalah, dan kita tahu Allah adalah zat yang paling pemurah di antara semua purah, yang paling dermawan di antara semua dermawan. Alladzi 'allama bil qalam, tapi kedermawanannya yang paling utama adalah karena dia mengajar dengan perantaraan pena, mengajar pada manusia apa yang belum diketahuinya. Maka amanah terbesar untuk kita adalah ilmu. Jangan bangga diberi harta, jangan bangga diberi kekayaan, jangan bangga diberi jabatan. Tetapi Allah yang akram adalah Allah yang mengaruniakan kepada kita ilmu. Maka jadilah kita para pemuda millennials sebagai insan-insan yang berorientasi meraih ilmu dan beramal dengan ilmu itu untuk menjadi orang yang paling diridhai Allah. Karena dengan ilmu, innama yakhsyallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang bisa takut dengan Allah, takut sejati kepada Allah, hanyalah orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang membaca, meneliti, menemukan ya semua hal yang ada di dunia ini dengan asma Allah, lalu menambah ketakwaan mereka, menambah rasa takut mereka kepada Allah. Lalu dengan ilmu itu mereka beramal, dan amal mereka membaikkan diri mereka, membaikkan keluarga mereka, membaikkan sesama mereka. Dengan ilmu yang merupakan warisan para nabi, ya, kemudian kita menata dunia ini karena Rasulullah SAW diutus dengan Islam, diutus dengan al-huda wa dinul haq. Tadi seperti yang dikatakan oleh guru kita Kiai Haji Mansur Siraj, tidak hanya untuk menjadi buah bibir sepanjang sejarah, tapi untuk menjadi liyudhirahu ala dini kullih, dimenangkan di atas semua din. Dinul Islam ini turun sebagai ilmu, keyakinan, dan amal, bukan hanya untuk membawa kita selamat di akhirat, tetapi juga untuk menjadikan kita di dunia sebagai makhluk terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah umat terbaik yang ditampilkan Allah untuk manusia, memerintahkan kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah, semuanya dengan ilmu. Inilah pesan millennials dari 5 ayat pertama dari suratul Alaq yang turun kepada Rasulullah SAW di malam 17 Ramadan di usia beliau ke-40 di tahun pertama Bi'tsah atau tahun ke-13 sebelum hijrah. Mudah-mudahan bisa menjadi pesan yang bisa kita bawa kepada kehidupan kita, semangat untuk insya Allah menjadikan umat ini sebagai umat tauladan sejagat tentang kebajikan, tentang kemuliaan, tentang kebaikan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.